Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior. Semoga dimanapun kalian diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang yang sedang ramai di publik ya. Karena ada teman saya juga ingin sekali saya membawakan atau berkomentar tentang yang sedang viral ini ya, tentang pesulap merah dan Gus Samsudin. Dan ini melebar ke mana-mana ya. Nah, ini perlu kita bahas, dan untuk orang awam yang tidak mengerti hal gaib, yang hanya mengerti sedikit tentang wawasan dari mulut ke mulut atau pemahaman dari orang lain ya, tanpa terjun langsung ke dunia spiritual atau belajar langsung spiritual ya, ini mohon didengar agar tidak salah paham. Dan untuk kamu yang merasa paling benar, netizen ya, yang paling merasa benar, jangan tertawa dan jangan senang ya, karena iblis melihatmu itu tersenyum. Kenapa bisa begitu? Monggo disimak videonya. Dan sebelum kalian menonton, saya berharap kalian berpikir dengan positif ya. Jadi jangan ada yang berpikir negatif ya. Saya tidak membela Marcel atau pesulap merah atau siapa Gus Samsudin atau yang lain ya. Saya tidak membela mereka ya, karena tidak perlu dibela, karena mereka pun bisa membela diri mereka masing-masing begitu ya. Dan langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah, di sini kita tahu pesulap merah atau Marcel ini membongkar trik-trik para dukun, dan salah satunya ini ke Gus Samsudin ya. Beliau ini seorang spiritual lah, Gus Samsudin ini, dan membuka praktek pengobatan. Dan Marcel ini membongkar trik Gus Samsudin, bahwa Gus Samsudin ini melakukan trik, bukan keilmuan gaib ya, tapi trik dari keris petirnya, tangan yang keluar asap, terus keris atau benda yang keluar dari rambut, terus dari segi pembersihan rumah, pokoknya dianggap oleh Marcel itu trik. Dan kalau nggak salah yang lagi marak ini, yang lagi panas ini tentang kekebalan. Nah, ini menjadi ricuh ya, menjadi sangat ricuh, karena banyak sekali yang berkomentar, atau para artis podcast, pokoknya banyak sekali yang berkomentar. Tapi setelah saya melihat beberapa video di sosial media ya, dari TikTok, pokoknya banyak lah ya, itu banyak sekali yang membahas mereka. Nah, ini, dan saya ingatkan untuk kalian netizen ya, kalian boleh mendukung atau sependapat dengan si A, si B, si C, si D ya, boleh. Tapi jangan pernah kalian itu mencela atau memaki, merendahkan orang tersebut, walaupun orang itu bersalah ya. Di sini saya nggak membela si A si B, tapi saya menjelaskan ke kalian. Kenapa? Karena kalau kalian sudah melakukan hal seperti itu ya, memaki, membuli, merendahkan orang tersebut, wah, itu repot. Contoh yang sering saya lihat, jadi gini, Gus Samsudin ini sering direndahkan ya, terus dimaki-maki, pokoknya banyak sekali. Nah, dan hal ini itu sangat tidak baik dan tentunya berdosa untuk kalian, karena sejatinya manusia itu tidak boleh menilai sesama manusia atau sesama makhluk hidup. Tidak boleh manusia itu merasa paling benar, paling suci, paling tidak berdosa, paling segalanya, itu nggak boleh. Manusia itu harus rendah hati dan introspeksi diri, seperti itu. Jadi saya bilang di omongan yang di awal, iblis itu tertawa kenapa? Melihat tingkah laku netizen yang membuli, yang memaki, yang merendahkan orang-orang ya. Sampai Habib pun ada Habib Jidan siapa gitu, lupa saya namanya, ngakunya itu keturunan Priuk. Dan ini bener habaib misalnya ya, contohnya misalnya habaib, terus kalian rendahkan, wah itu repot
manjang urusannya nanti di akhirat. Bukan di sini, kalian enak di sini memaki, membuli ya kan, tapi nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban. Kalau emang itu habaib ya, Habib Jidan itu emang habaib misalnya, itu repot kalian. Tapi kalau emang mengaku-ngaku habaib, nah itu juga nantinya minta dipertanggungjawabkan tingkah laku kalian. Jadi mau siapapun manusianya, mau siapapun yang salah, jangan direndahkan. Ya, jangan pernah merendahkan orang tersebut. Jadilah penonton atau netizen yang baik. Kalau misalnya kalian melihat kesalahan, toh kalian itu berkomentar untuk diri kalian sendiri. Kalau misalnya mau berkomentar di kolom komentar, itu yang baik. Semoga orang itu cepat berubah misalnya. Semoga orang itu cepat menjadi lebih baik lagi. Pokoknya berkomentar itu yang baik. Jangan yang negatif atau membuli, itu rugi kalian sendiri gitu loh. Dan nanti di pertanggungjawaban tersebut di akhirat nih, kenapa netizen bisa berkomentar seperti itu? Ya, asbabul nuzulnya dari mana? Dari kedua belah pihak. Ya, dari kedua belah pihak. Ya, Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Kalau misalnya tidak ada kejadian ini, ya, misalnya, ini ada untung, ada plusnya mereka seperti ini ya. Ada untung, ada plusnya. Untungnya kita jadi tahu mana trik dan mana yang benar. Itu plusnya. Yang minusnya, netizen berkoar yang tidak baik, nanti yang nanggung itu mereka berdua di akhirat. Karena asbabun nuzulnya, walaupun dengan niatan membongkar trik-trik yang palsu ya, atau pembodohan publik. Nah, walaupun seperti itu niatan, tapi karena tidak ada bahasa dari kedua belah pihak, jangan berkomentar yang negatif. Ya, ini karena nggak ada bahasa seperti itu dari kedua belah pihak. Nah, jadi nantilah itu akan jadi pertanggungjawaban dari kedua narasumber tersebut. Dan lagi ini banyak sekali kasus ini tuh jadi banyak sekali orang-orang yang berkomentar yang ingin menunjukkan gitu kan, pokoknya banyak sekali lah. Jadi saya juga perlu disebutnya berkomentar sedikit atau memberi saran kepada para sepuh yang lebih tua dari saya, yang lebih senior dari saya umurnya atau pengalamannya. Saya memberi saran, mengingatkan bahwasannya ilmu itu tidak boleh disombongkan. Pertama, yang kedua, kalau ngerasa diri kalian mempunyai ilmu hikmah atau diberi kelebihan, dititipkan suatu kelebihan oleh Sang Maha Pencipta, tolong dengan sangat biarkan orang lain itu berkomentar apapun ya kepada kalian, tapi kalian jangan pernah berkomentar atau membalasnya. Karena apa? Nanti akan mengiris sedikit demi sedikit. Kalau kalian berkomentar ya atau menanggapi komentar tersebut, keilmuan kalian itu akan mengikis hilang. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berkomentar tidak baik kepada spiritual yang benar atau al-hikmah yang benar, ya itu tolong acuhkan saja. Karena tugas kalian itu banyak. Kalau misalnya ada yang berkomentar pengen ditunjukin kekebalan, pengen ditunjukin pembuktian A, B, C, D, itu abaikan aja. Bukan kita tidak mau meladeni seperti itu, karena buang-buang waktu bagi kita. Walaupun dihadiahin 100 juta oleh orang lain, misalnya ada yang ngehadiahin 100 juta, kalau bisa nunjukin, bisa ngebuktiin, dikasih hadiah 100 juta, kalian tolak. Karena kalau orang yang mengerti, ya bukan pintar ya, tapi mengerti, tidak akan mengambil itu semua. Karena kalau orang sudah terjun ke dunia al-hikmah, dunia itu hanya seperlunya aja, bukan nggak perlu ya, tapi hanya seperlunya saja. Seperti itu. Nah, ilmu itu bagaikan senjata. Kalau kita teng-teng terus, dimanapun kita berada, itu repot. Nantinya di jalan itu atau di suatu tempat ada yang menantang. Nah, itu repot. Jadi ilmu itu bagaikan senjata, dikeluarkan di saat diperlukan. Nah, seperti itu ya. Jadi dikeluarkan saat diperlukan. Dan sekarang
Misalnya di antara kalian berkomentar, sekarang udah saatnya untuk dikeluarkan untuk pembuktian biar publik itu tahu, si Indonesia itu tahu. Enggak, bukan itu. Dikeluarkan itu bukan seperti itu. Jadi dikeluarkan yang dimaksud ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya, bukan untuk ajang pamer. Walaupun itu di publik untuk semua kalangan. Karena kenapa? Di Indonesia ini, ya, karena beragam manusia, beragam agama, beragam kepercayaan. Mau percaya silakan, mau nggak pun silakan. Itu masih ada jalan. Ada jalannya seperti itu. Tapi ketika berbicara diperlukan, itu sangat genting, darurat kondisinya. Dan ini misalnya di antara kalian berkomentar lagi, ini udah darurat kan? Buktikan. Belum darurat, saya bilang. Ini belum darurat. Gitu loh, belum darurat. Jadi masih biasa aja. Menurut saya masih biasa aja. Kalau udah darurat, genting, mempertaruhkan nyawa, nah baru itu dikeluarkan ilmu itu. Kalau masih kayak gini ya, buat apa? Pansos? Enggak juga. Enggak butuh gitu loh. Jadi kalau kalian berpikir, gue nggak percaya hal gaib, gue nggak percaya ada kebal, gue nggak percaya ada ilmu-ilmu kayak gini, silakan. Itu urusan Anda gitu loh. Kalau misalnya percaya sama hal hikmah, percaya dengan ilmu kebal adanya, percaya dengan ilmu-ilmu leluhur terdahulu itu ada, ya silakan gitu. Jadi tergantung pendapat kalian. Tapi jangan pernah, saya ingatkan lagi, memaki, mencela, menghina, merendahkan orang lain yang tidak sepemahaman dengan kalian. Karena kenapa? Itu repot urusannya. Dan itu membuat iblis atau jin kafir yang ditugaskan menggoda manusia itu tertawa. Kata iblis gini, atau kata jin itu seperti ini manusia belum gue goda, belum gue hasut kok udah ngomong kayak gini duluan, gue jadi enak nih gitu. Misalnya contohnya, jadi lucu. Makanya iblis itu tertawa lihat zaman sekarang tuh seperti apa, netizen tuh seperti apa. Jadi ibaratnya kayak memecah belah kita lah sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kalian kaji, kalian mutolaah, si A kadang ngomong begini, si B kadang ngomong begini di podcastnya, kadang si C ngomong begini, pokoknya banyak sekali yang berbeda-beda. Karena apa? Karena mengikuti alur ritme dari netizen gitu ya. Jadi buat kalian yang punya ilmu, punya kelebihan, dah kalian diam saja. Ya kita semua manusia itu, kita hanya berserah diri. Dan semoga kasus ini yang membesar, membengkak, ya semoga cepat adem lah ya, cepat adem, nggak ada perselisihan lagi. Dan si A, si B juga saya nggak mendukung mereka berdua, nggak mendukung dan nggak memilih mereka berdua, enggak. Karena kenapa? Karena ya saya bilang tadi, itu ulah mereka, ya urusin aja sama mereka sendiri, dan mereka pun bisa membela diri mereka sendiri walaupun ada kesalahan di antara mereka, dan mereka pun ya dua-duanya saya katakan ada kesalahan, bukan kesalahan dari segi pembuktiannya atau gimana, dari segi ucapan dan tingkah lakunya ada salahnya dan ada benarnya juga. Jadi seimbang lah, cuman ya kalian kaji sendiri aja lah ya. Kalian sudah dewasa, untuk kalian para spiritual yang benar, jangan pernah terkecoh dan jangan merasa panas. Jadi biasa aja. So untuk dukun-dukun oknum dukun, ya kalian mau berkomentar ya silahkan, mau panas mau terpancing juga silahkan ya, itu bebas. Kalau kalian mau saya bahas lagi tentang ini, tulis di kolom komentar apa yang harus saya bahas ya. Yang paling menarik nanti saya akan bahas di video selanjutnya tentang mereka atau yang sedang panas di publik. Ya, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata saya menyinggung. Saya mohon maaf ya, karena ya sedikit memberi saran kepada kalian dan sedikit mengingatkan. Ya, sekali lagi sedikit mengingatkan, kalau kalian seperti itu, iblis pun tertawa. Ya, ingat, jadi netizen yang baik dan jadi warga negara yang baik, terutama ucapan kalian. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.